Setelah kelompok pemburu itu berlalu, Putih Raja membawa Arka kembali ke gua mereka dengan cepat dan hati-hati. Sesampainya di sana, ia memberikan isyarat kepada Arka untuk tetap berada di dalam gua sementara ia keluar untuk memastikan keamanan di sekitar. Arka merasa cemas, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk sahabatnya. Ia menyadari bahwa bahaya yang mengintai ini tidak hanya mengancam Putih Raja, tetapi juga keseimbangan hutan yang selama ini mereka jaga bersama. Dalam hati kecilnya, Arka bertekad untuk membantu Putih Raja menghadapi ancaman ini, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang serakah itu menghancurkan rumah mereka. Di luar pengetahuan Arka, ancaman di hutan itu sebenarnya dipimpin oleh orang yang paling ia kenal, pamannya, Pak Samin. Setelah meninggalkan Arka di hutan, Pak Samin mendengar desas-desus dari pemburu lain tentang keberadaan seekor kera raksasa putih yang disebut-sebut sebagai penjaga hutan. Dalam pikirannya yang tamak, Pak Samin membayangkan kekayaan besar yang bisa ia dapatkan jika berhasil menangkap makhluk langka itu dan menjualnya kepada pedagang eksotis di kota. Dengan rencana itu di benaknya, ia mulai mengorganisir sekelompok pemburu untuk masuk lebih dalam ke hutan. Pak Samin, yang menganggap dirinya cerdik, memanfaatkan pengetahuannya tentang hutan untuk mencari jejak Putih Raja. Ia menyusun jebakan-jebakan besar, menggunakan buah-buahan dan umpan untuk memancing kera itu keluar dari persembunyiannya. Makhluk sebesar itu pasti mudah ditemukan. Kita hanya perlu sedikit sabar, katanya kepada para pemburu. Namun, ia tidak tahu bahwa makhluk yang ia buru bukanlah sekadar hewan biasa. Putih Raja memiliki kecerdasan dan ikatan mendalam dengan hutan yang menjadi rumahnya, sesuatu yang tidak pernah bisa dipahami oleh manusia serakah seperti Pak Samin. Sementara itu, Arka yang berada di gua mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan bagaimana Putih Raja semakin gelisah dan lebih sering meninggalkan gua untuk mengawasi pergerakan para pemburu. Suatu malam, ketika Arka sedang tertidur, Putih Raja kembali ke gua dengan napas berat. Ia menunjukkan kepada Arka bekas jejak manusia yang semakin mendekati tempat tinggal mereka. "Mereka datang untukmu," kata Arka dengan nada penuh kekhawatiran. Arka mulai menyusun rencana bersama Putih Raja untuk menghadapi ancaman yang kini tidak lagi bisa dihindari. Dalam hati, ia merasa terkejut dan terluka saat menyadari bahwa pamannya mungkin adalah dalang dari semua ini. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ketamakan pamannya merusak kehidupan sahabatnya dan hutan yang mereka cintai. Para pemburu yang dipimpin oleh Pak Samin semakin mendekati wilayah tempat Putih Raja dan Arka tinggal. Jejak mereka semakin jelas, tanah yang tergali, dahan patah, dan suara keras dari senjata yang disiapkan untuk menangkap makhluk besar. Arka dan Putih Raja tahu bahwa waktu mereka untuk bertindak semakin sempit. Setiap malam, Putih Raja tidak tidur, berjaga di sekitar gua sambil mendengarkan suara-suara asing yang datang dari kejauhan. Arka, yang tidak ingin hanya diam menunggu, memutuskan untuk mengikuti jejak para pemburu dari kejauhan, berharap bisa mencari tahu lebih banyak tentang rencana mereka. Ketika Arka mengamati dari balik semak-semak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Pamannya, Pak Samin, memimpin kelompok pemburu itu dengan penuh semangat. Ia mendengar Pak Samin berbicara dengan lantang kepada yang lain, "Makhluk itu pasti di sini. Kita sudah dekat. Siapkan jebakan, jangan beri dia kesempatan untuk kabur." Arka merasa hatinya terbelah. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang meninggalkannya untuk mati di hutan kini menjadi ancaman terbesar bagi sahabatnya. Dengan langkah hati-hati, Arka kembali ke gua dan menceritakan apa yang ia lihat kepada Putih Raja. Putih Raja mendengarkan dengan tenang, tetapi tatapan matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia memahami beratnya situasi ini. Ia menggeram pelan, tanda bahwa ia siap melindungi wilayahnya dengan cara apapun. Namun, Arka punya ide lain. Kita tidak bisa menghadapi mereka langsung. Mereka punya senjata, jebakan, dan jumlah yang banyak. Kita harus membuat mereka takut atau tersesat di hutan ini,
kata Arka dengan penuh semangat. Putih Raja tampak berpikir, lalu mengangguk perlahan. Dengan rencana sederhana yang mulai terbentuk di benaknya, Arka tahu bahwa mereka harus menggunakan kecerdasan hutan untuk mengalahkan para pemburu, bukan kekuatan saja. Dengan ancaman para pemburu yang semakin mendekat, Arka dan Putih Raja mulai bergerak untuk melindungi hutan. Arka menyadari bahwa kekuatan mereka bukanlah pada senjata atau jumlah, melainkan pada kemampuan hutan itu sendiri. Bersama Putih Raja, ia mulai menyiapkan strategi untuk mengarahkan para pemburu ke dalam perangkap alami yang dibuat oleh hutan. Hutan ini adalah rumahmu, Putih Raja. Aku yakin kita bisa menggunakan segala sesuatu di sini untuk melawan mereka, kata Arka dengan yakin. Putih Raja mengangguk, lalu mulai memimpin Arka ke bagian hutan yang lebih dalam. Mereka menyiapkan jebakan dari akar-akar yang tumbuh liar di tanah. Putih Raja dengan mudah menarik dan memindahkan batang-batang kayu besar untuk memblokir jalur utama yang sering dilewati pemburu. Arka, meski kecil, membantu dengan mengatur batu-batu untuk membuat medan menjadi lebih sulit dilewati. Mereka juga memanfaatkan suara-suara hewan di hutan untuk menciptakan kebingungan. Putih Raja mengeluarkan seruan khasnya yang bergema jauh ke dalam hutan, membuat para pemburu berpikir ada lebih dari satu makhluk raksasa di sekitar mereka. Saat malam tiba, para pemburu mulai merasa terjebak. Jalan yang mereka tempuh seolah-olah berubah-ubah, dan suara-suara aneh dari hutan membuat mereka gelisah. Pohon-pohon yang tumbang menghalangi langkah mereka, sementara akar-akar licin membuat mereka sering jatuh. Pak Samin, yang awalnya penuh percaya diri, mulai merasa tidak nyaman. Hutan ini seperti melawan kita, katanya dengan nada tegang. Para pemburu lainnya mengangguk setuju, wajah mereka penuh ketakutan. Sementara itu, dari kejauhan, Arka dan Putih Raja mengamati dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa strategi ini belum cukup untuk mengusir para pemburu sepenuhnya, tetapi itu adalah langkah awal untuk menunjukkan bahwa hutan tidak akan menyerah begitu saja. Para pemburu, meski mulai merasa takut, tetap melanjutkan perburuan mereka. Dipimpin oleh Pak Samin, mereka berhasil mencapai area yang lebih dekat ke gua tempat Putih Raja dan Arka tinggal. Pak Samin memerintahkan untuk memasang jebakan besar di sekitar pohon-pohon besar, menggunakan tali dan perangkap logam yang berbahaya. Makhluk itu tidak akan lolos kali ini, kata Pak Samin dengan nada penuh keyakinan. Namun, ia tidak menyadari bahwa Putih Raja telah memperhatikan setiap langkah mereka dari kejauhan. Malam itu, ketika para pemburu sedang memasang jebakan terakhir, Putih Raja memutuskan untuk bertindak. Dengan gerakan yang cepat dan diam, ia mulai mengganggu perangkap mereka. Ia menggeser batang-batang kayu sehingga jebakan menjadi tidak stabil, dan menarik tali-tali jebakan sehingga perangkat itu gagal berfungsi. Ketika salah satu pemburu mencoba mengejar Putih Raja, makhluk itu dengan lincah menghilang ke dalam gelapnya hutan. Para pemburu mulai bingung dan marah. Makhluk ini lebih pintar dari yang kita kira, teriak salah satu dari mereka. Di tengah kekacauan, Arka ikut berperan. Ia menciptakan suara-suara dari kejauhan dengan memukul batang kayu, menambah kebingungan para pemburu. Suara itu terdengar seperti ada makhluk lain yang lebih besar sedang mendekat. Pak Samin, yang mulai kehilangan kesabaran, berteriak kepada anak buahnya, "Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos." Namun, dalam kepanikan mereka, para pemburu justru terjebak dalam perangkap yang mereka pasang sendiri. Tali-tali melilit kaki mereka, dan beberapa dari mereka tersandung hingga jatuh. Melihat itu, Arka dan Putih Raja menyelinap pergi dengan diam-diam, meninggalkan para pemburu yang terjebak dalam kekacauan yang mereka buat sendiri. Untuk pertama kalinya, Arka merasakan kemenangan kecil, tetapi ia tahu bahwa ancaman ini belum sepenuhnya berakhir. Setelah kejadian malam itu, Arka merasa cemas tetapi juga marah. Ia tahu bahwa pamannya adalah dalang dari semua ini, orang yang sama yang telah menelantarkannya di hutan. Namun, kini ia tidak hanya menjadi korban, tetapi juga penjaga yang harus melindungi Putih Raja dan hutan dari kejahatan pamannya. Di dalam gua,
Arka berbicara dengan Putih Raja tentang masa lalunya, mengungkapkan rasa sakit yang ia rasakan karena pengkhianatan keluarganya sendiri. Putih Raja mendengarkan dengan tenang, memberikan kehadiran yang menenangkan yang membantu Arka mengendalikan emosinya. Sementara itu, Pak Samin semakin terobsesi dengan menangkap Putih Raja. Meski sebagian besar pemburunya mulai ragu dan ingin mundur, ia tetap memaksa mereka untuk melanjutkan perburuan. Makhluk itu adalah tiket kita menuju kekayaan. Jangan menyerah sekarang, katanya dengan nada penuh determinasi. Namun, di balik kata-katanya, mulai muncul rasa frustrasi karena jebakan-jebakan yang ia pasang terus gagal. Pak Samin mulai berpikir bahwa Arka, yang ia tinggalkan di hutan, mungkin ada hubungannya dengan kegagalan ini. Kecurigaan itu membuatnya semakin bertekad untuk menyelesaikan perburuan. Di sisi lain, Arka mulai merencanakan langkah berikutnya bersama Putih Raja. Ia sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus bertahan di gua tanpa melawan. Kita harus membuat mereka menyerah dan pergi, kata Arka dengan penuh semangat. Putih Raja mengangguk, matanya menunjukkan tekad yang sama. Meski masih anak-anak, Arka merasa bahwa ia harus menghadapi pamannya secara langsung. Ia tidak hanya melindungi Putih Raja, tetapi juga mempertahankan kehormatan hutan yang telah menjadi rumahnya. Dengan rencana sederhana tetapi penuh tekad, Arka dan Putih Raja mulai memanfaatkan kekuatan hutan secara maksimal. Mereka memimpin para pemburu ke bagian hutan yang paling liar, tempat di mana akar-akar pohon menjalar seperti perangkap alami dan semak-semak tebal menghalangi pandangan. Putih Raja, dengan kekuatannya, menjatuhkan dahan-dahan besar untuk memisahkan para pemburu satu persatu, membuat mereka tersesat dan kehilangan arah. Arka, di sisi lain, memanfaatkan jejak-jejak palsu untuk membingungkan mereka, membuat mereka saling mencurigai. Hutan seolah hidup, bersekutu dengan Putih Raja dan Arka. Hewan-hewan liar mulai muncul, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menciptakan suara-suara yang menakutkan. Burung-burung berteriak dari atas pohon, rusa berlari cepat di antara semak-semak, dan monyet-monyet menjatuhkan buah-buah ke arah para pemburu. Dalam kepanikan, beberapa pemburu mulai kehilangan keberanian. Tempat ini dikutuk. Kita harus keluar dari sini, seru salah satu dari mereka. Pak Samin, yang melihat ketakutan itu, mencoba mengendalikan kelompoknya, tetapi bahkan ia mulai merasakan tekanan dari hutan yang tampaknya melawan mereka. Ketika malam tiba, para pemburu tersisa berkumpul di satu tempat, lelah dan kehilangan semangat. Namun, Pak Samin masih belum menyerah. Kita harus terus maju. Jangan biarkan makhluk itu menang, teriaknya. Namun, saat itu, suara keras menggema di seluruh hutan, suara seruan Putih Raja yang membuat tanah bergetar. Para pemburu terdiam, tubuh mereka gemetar. Hutan yang selama ini mereka anggap sebagai tempat yang pasif kini menunjukkan kekuatannya, seolah memberi peringatan bahwa mereka harus pergi. Satu persatu, para pemburu mulai meninggalkan Pak Samin, meninggalkannya sendirian dengan amarah dan keputusasaan. Pak Samin, yang kini ditinggalkan oleh kelompoknya, tetap tidak menyerah. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan sisa-sisa keberanian, ia menyusun jebakan terakhir, berharap bisa menangkap Putih Raja sendiri. Malam itu, ia bersembunyi di balik semak-semak dengan perangkapnya siap, menunggu makhluk besar itu muncul. Namun, ia tidak tahu bahwa Putih Raja telah memperhatikannya sejak awal, bersama Arka yang mengintai dari kejauhan. Kita harus menghentikannya, sekali untuk selamanya, bisik Arka kepada Putih Raja. Putih Raja dengan tenang mendekati tempat persembunyian Pak Samin, sengaja memancingnya keluar. Ketika jebakan itu dilepaskan, Putih Raja dengan lincah menghindar, membuat Pak Samin kehilangan kendali atas alatnya sendiri. Dalam kekacauan itu, ia terjatuh dan terjerat jebakannya sendiri. Arka keluar dari persembunyiannya dan mendekati pamannya dengan hati-hati. Hentikan ini, Paman. Kau tidak akan pernah bisa menang melawan hutan ini, kata Arka dengan suara tegas. Pak Samin, yang kini tak berdaya, hanya bisa menatap Arka dengan rasa malu dan frustrasi.
Melihat bahwa ancaman telah berakhir, Putih Raja mendekati mereka. Pak Samin, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini gemetar di hadapan makhluk besar itu. Namun, alih-alih menyerang, Putih Raja hanya menggeram pelan, memberikan peringatan terakhir. Arka melepaskan pamannya dari jebakan dan memintanya untuk pergi dari hutan ini selamanya. Dengan ketakutan yang mendalam, Pak Samin melarikan diri, meninggalkan hutan dan berjanji tidak akan pernah kembali. Pertempuran itu berakhir, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian, kecerdasan, dan kekuatan keharmonisan antara Arka, Putih Raja, dan hutan. Dengan ancaman yang telah berlalu, Arka mulai menyadari bahwa perjalanannya di hutan ini mungkin akan segera berakhir. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di hutan selamanya, meskipun ia telah menemukan rumah dan keluarga baru di sini. Suatu malam, saat duduk di mulut gua, ia berbicara kepada Putih Raja dengan hati yang berat. Kau telah menyelamatkanku dan memberiku rumah, tetapi aku harus kembali ke dunia manusia. Aku harus memastikan tidak ada lagi yang mencoba menyakiti hutan ini, katanya. Putih Raja hanya diam, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia mengerti. Keesokan harinya, Putih Raja mengantar Arka ke tepi hutan. Perjalanan itu sunyi, penuh dengan perasaan yang tidak terucap. Saat mereka tiba di batas antara hutan dan desa, Putih Raja berhenti dan memberikan sesuatu kepada Arka. Sebuah kalung dari batu kecil yang ia kumpulkan dari sungai. Kalung itu bersinar lembut di bawah cahaya matahari pagi. Arka memegang kalung itu dengan erat, air mata mengalir di pipinya. Aku akan selalu mengingatmu, Putih Raja. Terima kasih untuk segalanya, katanya dengan suara bergetar. Dengan berat hati, Arka melangkah pergi, meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya. Ia tahu bahwa ia tidak benar-benar meninggalkan Putih Raja, karena kenangan dan pelajaran dari sahabatnya akan selalu bersamanya. Sementara itu, Putih Raja berdiri diam di batas hutan, menatap kepergian Arka dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa meskipun mereka berpisah, ikatan mereka akan tetap abadi. Hutan kini kembali tenang, tetapi legenda tentang Putih Raja dan anak manusia yang ia selamatkan akan terus hidup di dalamnya.